Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Widianingrum dengan NIM D1A021-337 dari kelas S1 Hukum Pemda. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi Hukum Pemda, yaitu yang pertama, bagaimana e-budgeting dapat meminimalisir korupsi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dan yang kedua, bagaimana jika APBD disahkan oleh Pergub yang merupakan tugas Hukum Pemda dari dosen pengampu Pak Johannes Joni Koija, SHMH. Jadi berikut penjelasan materi mengenai soal pertama, yaitu bagaimana e-budgeting dapat meminimalisir korupsi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. E-budgeting berperan penting dalam pemberantasan korupsi. E-budgeting sendiri diawasi langsung oleh masyarakat, dapat membuat pemerintah pusat maupun daerah lebih fokus dalam mengelola keuangan. E-budgeting sendiri merupakan proses penyusunan anggaran yang berbasis elektronik. Jadi, menurut pandangan saya, penggunaan teknologi melalui e-budgeting bisa menjamin keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas perencanaan sampai penggunaan anggaran. Dengan e-budgeting, kontrol dan pengawasan publik juga akan lebih mudah. Masyarakat dapat melakukan pengawasan mulai dari perencanaan, penganggaran, pembahasan, hingga pelaksanaan. Dengan begitu, perubahan hingga penggelembungan dan korupsi anggaran dapat diminimalisir. Jadi proses anggaran menjadi lebih transparan dan tidak mudah dimanipulasi oleh oknum tertentu. Selanjutnya untuk soal mengenai bagaimana jika APBD disahkan oleh Pergub. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu mengenai APBD. APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Seperti kasus yang saat ini terjadi di daerah Jakarta, bahwa adanya keterlambatan dalam pembahasan APBN, sehingga hal ini berimbas pada pengesahan APBDP tahun 2022 hanya melalui peraturan gubernur, bukan peraturan daerah. Sebagaimana mestinya. Hal tersebut merujuk pada pasal 317 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Sehingga hal tersebut membuat APBD disahkan melalui Pergub. Jika melalui Pergub, maka perubahan nilai APBD murni hanya bisa dilakukan dalam kondisi darurat dan mendesak, sehingga yang bisa dilakukan hanya pergeseran anggaran semata. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.